Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi topik 2 yaitu pendidikan dan nilai sosial budaya pada mata kuliah filosofi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Firman Muhammad Rizky dari program studi IPA PPG Percepatan Gelombang 1 UNS 2022. Yang pertama, sebelum membahas topik 2, saya percaya bahwa tujuan utama pendidikan adalah meningkatkan kemampuan akademik peserta didik. Kemudian, guru bukan orang tua peserta didik sehingga ada batasan dalam mengelola perkembangan peserta didik sebagai individu. Nah, setelah membahas topik 2, perubahan pemikiran atau perilaku apa yang akan saya lakukan atau yang terjadi pada diri saya? Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah orang lain. Perubahan yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru menjadi seorang pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan menjadi seorang guru adalah mampu mengelola diri anak atau peserta didik untuk hidup bersama orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Pemikiran yang ketiga adalah, setelah membaca topik ini, menurut saya pendidikan itu harus pendidikan sosiokultural, di mana guru menuntun peserta didik untuk mengingat bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, di mana kekuatan sosiokultural itu menjadi proses yang bisa menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi membantu peserta didik untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Yang berikutnya, pemikiran atau perubahan yang setelah membaca topik ini adalah pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Sebagai guru, kita harus mendidik anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad di 21 ini sangat berbeda dengan para peserta didik yang pada pertengahan atau akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia memiliki dua musim, misalnya musim hujan dan kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dan memaknai menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Pemikiran saya berikutnya adalah kita harus bisa menerapkan pendidikan budi pekerti. Guru menanamkan budi pekerti pada peserta didik di mana budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta kognitif, karsa afektif, dan karya psikomotorik. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pemikiran yang berikutnya adalah menerapkan sistem AMO. Kita harus bisa sebagai guru menerapkan 3 prinsip pendidikan KHD, yaitu Ing Harso Sang Tulodo, yaitu di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karso, kita juga di tengah memberikan dorongan, dan Tuturi Handayani, kita harus dari belakang itu memberikan motivasi. Dalam mendidik kita perlu momong, yaitu merawat dan kasih sayang, among memberikan teladan yang baik tanpa merampas hak anak, dan ngemong mengamati, merawat, dan menjaga agar anak mampu mengembangkan sekaligus bertanggung jawab atas dirinya. Kemudian kita juga harus memedulikan perkembangan anak melalui konsep wiraga, wirama, wirasa,
yang berkaitan dengan teori perkembangan anak yang kita ketahui ada teori perkembangan anak biasa, Erikson, dan Bandura. Kemudian, pada intinya, dalam menuntun anak harus mengembangkan dirinya dengan menyesuaikan kodrat dan potensinya dengan kasih sayang, mendampingi, merawat, dan menjaga, serta memberikan doa dan harapan untuknya. Dan yang terakhir, yang akan saya terapkan lebih baik di pembelajaran guna merefleksikan pemikiran KHD ini adalah menjadi seorang pamong yang menuntun kemerdekaan belajar peserta didik di kelas melalui penerapan pembelajaran dengan kurikulum merdeka, dengan memuat sistem AMONG di mana dalam mengembangkan peserta didik harus menyesuaikan kodrat dan potensinya dengan kasih sayang, mendampingi, merawat, dan menjaga serta doa dan harapan untuknya. Sekian presentasi dari saya. Teman-teman, apabila memiliki kritik dan saran bisa langsung disampaikan kepada saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.